Bagaimana kabarnya hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang berkenan mengundang kita untuk beribadah bersama pada Minggu Trinitas ke-13 pada hari ini. Pendeta dan majelis Jemaat Gereja Pok Immanuel Lyon Pomat dengan penuh sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara, dan anak-anak yang mengikuti kebaktian pada hari ini. Meskipun kita akan melakukan secara online, namun biarlah ibadah kita ini dapat menumbuhkan iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mohon dukungan doa dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus telah dilaksanakan renovasi Gereja Pok Immanuel Lyon Pomat. Sehubungan dengan itu, pendeta dan majelis jemaat mengharapkan semua anggota jemaat selalu mendukung dalam doa agar pelaksanaan renovasi berjalan dengan baik, lancar, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk pelaksanaan ibadah minggu selama renovasi akan kita lakukan secara online dan nanti akan diinformasikan oleh majelis ketika kita sudah siap untuk beribadah di gereja kembali. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai kebaktian kita pada hari ini. Diberikan waktu bagi kita untuk bersaat teduh. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai kebaktian kita. Kita percaya bahwa 1 minggu sudah kita lewati. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Tuhan menganugerahkan kita kesehatan yang baik. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita. Dan saat ini dengan pertolongan Tuhan, kita dapat datang di hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Karena itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian pengagungan kita kepada Allah. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita naikkan pujian ini untuk Tuhan. Sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh
Firman kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Tema ibadah kita pada hari ini, hikmat versus kebodohan. Nas pembimbing terambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Kita akan bermazmur untuk Tuhan secara responsoria dari Mazmur 34 ayat 9 dan ayat 12 sampai 20. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Setiap kita beribadah, hendaklah kita menghadap hadirat Tuhan dalam kerendahan hati dan mengakui bahwa kita sebenarnya tidak layak karena dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu, marilah kita mengakui setiap dosa di hadapan Tuhan yang akan kita dahului dengan menaikkan pujian untuk Tuhan, meski tak layak diriku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan waktu bagi kita berdoa secara pribadi, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan.
Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang tersungkur di hadapan kaki salib-Mu pada saat ini, mengakui segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang tanpa kami sadari. Karena itu pada saat ini kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu yang mengalir di atas kayu salib, sehingga kami sungguh-sungguh layak untuk dapat menghadap hadirat-Mu yang kudus pada hari ini, dan juga layak menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mohon, baik kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak, biarlah hidup kami senantiasa diperbaharui oleh Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menuntun kehidupan kami untuk hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah kami senantiasa, dan ajar kami untuk hidup melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa pengakuan dosa kami, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus kami, dan sudah bangkit kembali untuk memberikan kami kehidupan dan memberikan kami kemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, berita anugerah bagi kita dalam ibadah ini terambil dari Mazmur 103 ayat 1-5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sesuai firman Tuhan ini, selaku hamba dari Tuhan Yesus Kristus, saya menegaskan bahwa setiap kita mengaku dosa dengan tulus di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya, percayalah, dosamu diampuni. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan sukacita dari Kidung Kesahan nomor 58 ayat 1-2. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, kuatlah dunia. Bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya. Puji padanya sebab hikmat-Nya.
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang telah hidup dalam hidup yang baru, dengarlah petunjuk hidup baru bagi kita, yaitu dari Amsal 9 ayat 9 sampai 12. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Demikian petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk hidup lebih bijaksana. Puji nama Tuhan. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan Kidung Keesahan 281 ayat 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah di balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku dipikunya salibnya. Marilah kita membuka Alkitab kita dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi semua jemaat-Mu. Dan saat ini kami sangat bersyukur kami dapat beribadah kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, menaikkan doa, permohonan dan syukur kami, dan juga untuk membaca, merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup bagi kami sebagai orang percaya. Ya Tuhan, kami mengetahui, menyadari keterbatasan kami. Oleh karena itu kami memohon bimbingan Tuhan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus atas setiap kami, agar dapat mengerti dengan baik, menerima firman Tuhan di dalam hati kami, dan dikuatkan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga hidup kami semakin mempermuliakan nama Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Efesus 5 ayat 15 sampai 21 saya akan bacakan, marilah kita menyimaknya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada,
karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya! Salam, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Tuhan di Gereja Pouk Immanuel Yonpomat, dan Jemaat Tuhan dimanapun saat ini beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah Minggu Trinitas ke-13 pada hari ini. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa kiranya semua jemaat Tuhan selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Dan kita renungkan dalam tema hikmat versus kebodohan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tentu pernah bahkan sering mendengarkan orang lain mengatakan, kita perlu hikmat, kamu perlu hikmat dalam menghadapi sesuatu. Namun, hikmat yang kita maksudkan seringkali dikaburkan oleh pikiran kita sendiri. Kita kadang beranggapan bahwa pikiran atau tindakan kitalah yang terbaik. Padahal apa yang kita lakukan kadang mendatangkan hal-hal yang tidak baik, petaka, kerugian, bahkan kehancuran. Terkadang manusia terjebak dalam pemikirannya sendiri bahwa apa yang dilakukannya sudah benar. Ada hal yang kita yakini sebagai yang benar, tapi ternyata tidak demikian. Lalu bagaimana agar manusia tidak tersesat dalam pemahamannya sendiri, sehingga tidak hidup dalam kebodohan? Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena pada ibadah ini kita akan dicerahkan lagi oleh firman Tuhan mengenai hikmat yang benar. Tema kita berbicara mengenai dua kata yang kontras, sangat bertolak belakang, yaitu hikmat dan kebodohan. Apakah itu hikmat? Apakah itu kebodohan? Jika mengacu pada pengertian umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hikmat ada 3, yaitu kesaktian atau kekuatan gaib, kebijakan, dan juga kearifan. Sedangkan kebodohan artinya sifat-sifat bodoh, ketidaktahuan, kekeliruan, atau kesalahan.
Dari pengertian umum ini, kita pasti mengetahui mana yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tentu jika ditanya, kita memilih hikmat atau kebodohan? Jawabannya pasti kita memilih hikmat. Benar ya Bapak Ibu? Oleh sebab itu, kita akan lebih fokus untuk merenungkan tentang hikmat, terutama berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penulis kitab Amsal dalam Alkitab kita secara eksplisit atau tersurat mengungkapkan betapa pentingnya hikmat bagi kita. Analogi yang digunakan oleh penulis Amsal dalam mendeskripsikan hikmat adalah layaknya sebuah undangan, yaitu memiliki unsur mengajak atau ajakan. Manusia bisa berada dalam dua ajakan dalam hidupnya. Ajakan untuk hidup dalam hikmat atau ajakan untuk hidup dalam kebodohan. Hikmat mengajak manusia untuk hidup dengan selalu melihat sekaligus menilik pada kedalaman dirinya, sehingga dapat diperoleh kesadaran tentang apa yang dilakukannya, benar atau salah. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan sebuah artikel Kristen yang pernah saya baca, ada beberapa macam pengertian tentang hikmat. Pengertian pertama, hikmat adalah kemampuan atau keterampilan untuk mengerjakan pekerjaan seni. Seorang yang bisa mengerjakan karya seni yang indah yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain bisa disebut sebagai hikmat. Pengertian kedua, hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Hikmat inilah yang Tuhan berikan kepada Salomo ketika memimpin bangsa Israel. Pengertian ketiga, hikmat adalah cara pandang dan cara hidup yang secara moral adalah benar. Dalam kitab Amsal, Raja Salomo mengajarkan tentang hikmat dalam pengertian yang ketiga ini. Sayangnya, kehidupan Raja Salomo tidak selalu sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Amsalnya. Seseorang yang memiliki hikmat dalam pengertian yang ketiga ini seharusnya adalah seorang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya dan berusaha menguasai dirinya sendiri. Pengertian yang keempat, hikmat adalah pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah. Dalam Perjanjian Baru, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah hikmat Allah. Firman Allah sama dengan hikmat Allah. Keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib merupakan hikmat Allah yang sulit dipahami oleh orang-orang yang berpikir dalam pola pikir filsafat Yunani. Memiliki hikmat seperti Raja Salomo memang penting dalam menjalani hidup di dunia ini. Akan tetapi, memiliki hikmat yang demikian belum cukup. Kita perlu memiliki hikmat yang membuat hidup kita benar, dan kita perlu memiliki pola pikir seperti pola pikir Allah. Dan inilah hikmat
yang dimulai dengan sikap takut akan Tuhan. Dapat kita baca dalam Amsal 9 ayat 10 dan Mazmur 111 ayat 10. Dari keempat pengertian hikmat di atas, hikmat yang paling tinggi adalah bila kita berpikir dengan pola pikir Allah. Hikmat semacam inilah yang membuat Rasul Paulus dan orang beriman lainnya untuk rela dan berani menyerahkan hidup untuk dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan. Inilah yang harus kita mohonkan kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang beriman dan juga dalam melayani Tuhan dan melayani sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berdasarkan nas firman Tuhan hari ini dalam Efesus 5 ayat 15-21, kita sebagai orang Kristen akan merenungkan hidup yang penuh hikmat dalam hidup keseharian kita. Rasul Paulus menegaskan bagaimana kehidupan orang percaya harus sangat berhati-hati. Paulus memerintahkan kepada jemaat di Efesus agar mereka dipenuhi Roh Kudus. Karena hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidup yang penuh hikmat oleh pimpinan Tuhan. Paulus menunjukkan kepada mereka hasil daripada pemenuhan Roh Kudus tersebut dalam hubungan hidup yang praktis sebagai jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan di Efesus dan kita orang Kristen pada masa ini akan merenungkan betapa pentingnya kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Kata hidup dalam Efesus 5 ayat 15 ini merupakan sebuah metafora yang berarti gaya hidup. Bagi orang Kristen, gaya hidup manusia yang mengedepankan kehendak Tuhan adalah hidup dalam kepercayaan penuh kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, ataupun yang kita perkatakan harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak lagi hidup dalam kebebasan sesuka hati kita dan seperti kebebasan orang-orang yang tidak bertuhan. Kehidupan kita harus kita perhatikan dengan saksama, berhati-hati, yang tergantung pada hikmat Tuhan. Hikmat Tuhanlah yang membuat kita dapat mengetahui kehendak Allah untuk kita lakukan. Fakta dalam kehidupan mengisahkan betapa banyaknya orang yang tidak mengetahui kehendak Tuhan dalam hidupnya. Orang yang hidup kumpul kebo, orang yang jatuh dalam narkoba, orang yang mengalami kematian karena mengambil posisi selfie, itu memperlihatkan banyaknya orang yang tidak memperhatikan sungguh-sungguh bagaimana seharusnya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dampak hidup yang sembarangan itu hanya dapat menimbulkan luka atau kepedihan, rasa bersalah bagi diri sendiri atau bagi keluarganya. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita harus ingat bahwa kita di dalam Kristus mempunyai status yaitu sebagai manusia baru. Sebagai manusia baru secara khusus ditekankan kepada kita, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup.
Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan tepat kata seksama dengan suatu pengertian tepat, hati-hati. Artinya kita harus memperhatikan bagaimana hidup kita dalam kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan dengan penuh perhatian. Bagaimana memperhatikan hidup dengan saksama? Yang pertama, hidup berhikmat sesuai ayat 15. Paulus mengontraskan dalam ayat 15 ini orang bebal dengan orang arif dengan mengatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kata bebal dalam bahasa aslinya mengacu kepada hidup yang tidak berhikmat. Jadi sesuai tema kita bisa dikatakan bahwa orang bebal adalah orang yang hidup dalam kebodohan. Hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini berbicara tentang hidup berhikmat atau tidak. Hanya dua itu. Bapak Ibu Saudara, hikmat telah dilimpahkan kepada kita manusia melalui penebusan oleh anugerah Allah. Dan Paulus telah berdoa bagi orang-orang percaya agar mereka dan kita saat ini mengenal Allah dengan benar melalui hikmat itu. Bisa Bapak Ibu baca dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Kita mengenal Allah melalui hikmat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu artinya kita telah menyatakan hikmat Allah. Wujud nyata dari hidup yang berhikmat, adalah dengan mempergunakan waktu yang ada. Kita sebagai orang Kristen harus menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Kata waktu yang dimaksudkan dalam ayat ini bukanlah waktu yang berputar secara teratur yang biasa disebut dengan kronos, tetapi lebih tepatnya adalah sebuah kesempatan yang biasa disebut kairos. Jadi jemaat Tuhan, kita harus peka kepada Tuhan dan kehendak Tuhan ketika Tuhan memberikan kairos atau kesempatan hidup kepada kita. Mazmur 90 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi marilah kita memperhatikan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, agar kita semakin berhikmat, semakin memiliki hati yang bijaksana. Hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Dan kesempatan menjalani kehidupan dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, hidup mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17. Kontras kedua dalam firman Tuhan hari ini, Paulus menuliskan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya yakin, Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada di antara kita yang mau dikatakan bodoh. Paulus menuliskan, janganlah kamu bodoh, dan mengaitkan dengan kehendak Allah. Di sini kita dapat mengetahui arti kebodohan adalah suatu kegagalan dalam memahami apa yang dikehendaki Allah dan suatu kegagalan untuk melakukan kehendaknya. Kebodohan manusia
adalah ketika sudah mengetahui bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan dan sumber berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi tidak mau datang dan percaya kepadanya. Kita bersyukur karena kepada kita telah dinyatakan kehendak Allah. Saat kita hidup dalam kebenaran, kehendak Allah dikerjakan dalam hidup kita. Kata kehendak Tuhan dalam nas ini mengacu kepada kehendak Kristus, yang berarti berkaitan dengan Kristus. Jadi ketika kita mengenal Kristus, maka kita belajar segala sesuatu tentang kehendak Kristus dan taat sepenuhnya untuk melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. 3. Hidup dipenuhi Roh Kudus. Ayat 18. Di sini kita menemukan kontras ketiga yang digunakan oleh Rasul Paulus, yaitu janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bapak Ibu Saudara, mengapa Paulus menggunakan perbandingan dipenuhi dengan Roh dengan mabuk anggur? Paulus bertujuan untuk mengingatkan bahwa manusia lama sering mabuk oleh anggur dan sulit mengendalikan dirinya, sulit mengendalikan hawa nafsunya. Itu adalah penggambaran kegelapan manusia lama. Jika kita sudah hidup sungguh-sungguh dalam iman kepada Yesus Kristus, kita tidak lagi hidup demikian. Sebagai manusia baru, hendaknya kita terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita akan menghasilkan kualitas hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Kita tidak lagi dalam kecemaran yang berasal dari kemabukan atau tidak adanya pengendalian diri. Memahami dipenuhi terus-menerus oleh Roh Kudus akan menjadikan kita hidup sebagai jemaat Tuhan yang sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Dipenuhi Roh Kudus membuat kita dapat memberi dampak yang benar dan positif kepada sesama kita. Kita akan menjadi jemaat yang bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan, dan saling mengajar, saling menguatkan, dan saling memberi dorongan dalam kehidupan kita. Kemudian kita menjadi jemaat yang mengucap syukur, bahkan senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur bukan karena situasi tertentu yang baik, yang menyenangkan yang kita alami, tetapi dalam segala situasi. Kemudian kita menjadi jemaat yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama dalam kehidupan berjemaat. Dasar saling merendahkan diri di sini bukanlah untuk terkenal atau untuk menjadi kebanggaan diri, tetapi karena takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah hidup kita sudah seturut dengan kehendak Allah? Apakah kita sudah selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Hendaklah kita hidup sesuai dengan hikmat Allah setiap hari. Kiranya hidup kita sehari-hari adalah hidup yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Pola pikir kita sehari-hari
selalu sesuai dengan pola pikirnya Allah kita. Dan marilah kita selalu menjadi berkat bagi sesama, bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan bagi kita dalam ibadah ini. Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kita dan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Tuhan yang memberkati kami dalam ibadah ini. Terpujilah Tuhan yang memberkati kami saat mendengarkan firman Tuhan, supaya kami hidup dalam hikmat Tuhan dan meninggalkan kebodohan yang terjadi saat kami masih sebagai manusia lama. Kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati sanubari setiap jemaat-Mu. Berikanlah kesehatan yang baik bagi kami semua. Dan hikmat Tuhanlah yang terus memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita meresponi firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian, Pakailah Waktu, Anugerah Tuhan. Pakailah waktu, anugerah Tuhan. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekali hidup, hanyalah kasih tak akan lekat. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang mengeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang nanti diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan memberkati kami dalam ibadah ini, sehingga kami dapat menaikkan puji-pujian kami, dan kiranya berkenan di hadirat Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kami, dan terus menambah-nambahkan hikmat bagi kami, untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami naikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur untuk peringatan dan perayaan HUT kemerdekaan RI yang ke-76. Semua berjalan dengan baik oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan bagi bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah negara kami Indonesia ini menjadi negara yang terus maju dan terus membangun menjadi negara yang lebih baik, sehingga semua warga negara dapat merasakan kemakmuran, kesejahteraan yang semakin merata. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, semua jajaran kabinet, semua anggota lembaga-lembaga negara, semua aparatur sipil negara, TNI dan Polri. Mohon Tuhan berkati mereka semua dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Berikanlah kesehatan yang baik, berikanlah hikmat dan hati yang penuh tanggung jawab untuk menjalani tugas mereka dan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa Tuhan menolong supaya semuanya lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa dalam menghadapi masa pandemi yang masih berlangsung, berkatilah bangsa dan negara kami. Satgas Covid, TNI Polri, dan juga tenaga kesehatan, lindungi mereka, berkati mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, dan kami berdoa kiranya dengan kasih dan pertolongan Tuhan, pandemi COVID-19 dapat berlalu segera dari negeri kami bahkan dari dunia ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dan lembaga-lembaga Kristen yang ada di negeri kami, bahkan di seluruh dunia. Tuhanlah yang memberkati dalam pertumbuhan dan pelayanannya, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan dan semakin banyak jiwa yang merasakan berkat Tuhan, bahkan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para majelis, para penginjil, guru-guru agama Kristen, bahkan semua jemaat Tuhan, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam kesaksian, dan juga dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dalam lingkup BP POG Jawa Barat. Tuhan memberkati 19 POG yang ada di Jawa Barat agar terus bertumbuh dan dapat melayani dengan baik. Tuhan memberkati hamba-hambamu dan semua jemaat Tuhan untuk terus bersatu, menjalin persekutuan yang indah dan melayani bersama bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur untuk gerejamu POG Immanuel Leon Pomat, Tuhan yang terus yang memberkati dalam pertumbuhan gerejamu ini Tuhan, baik dalam jumlah jemaat maupun dalam kualitas iman jemaat. Biarlah terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-hambamu, pendeta dan majelis, dan juga semua jemaat dapat bersekutu dalam kasih Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Dan kami rindu Tuhan,
semakin banyak jiwa yang hadir untuk beribadah bersama di gerejamu ini. Saat ini sedang dilaksanakan renovasi gereja Tuhan, Gereja Pop Immanuel Lempoma. Tuhan memberkati supaya renovasi ini berjalan dengan baik. Tuhan yang memberkati dana yang dibutuhkan, Tuhan yang memberkati kontraktor dan semua pelaksana dalam renovasi ini. Kami juga berdoa Tuhan, supaya semua jemaat Tuhan semakin bersyukur lagi kepada Tuhan dan selalu rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam seluruh jemaat-Mu. Jika di antara jemaat-Mu sedang ada yang sedang sakit Tuhan, kami memohon Tuhan memberkati, Tuhan menjamah sehingga jemaat-Mu sehat kembali dan dengan penuh sukacita dapat kembali beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga demi keluarga jemaat Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, supaya di setiap keluarga selalu terpelihara kedamaian, kerukunan, keharmonisan dalam keluarga. Dan kami berdoa, berkatilah keluarga setiap jemaat-Mu, pekerjaan dan usaha yang sedang dijalani. Kiranya Tuhan memberkati supaya semua berhasil dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan mereka, baik di tingkat TK, SD, SMP, SLTA, maupun yang sedang berkuliah. Berikanlah mereka hikmat bijaksana, dan berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan, untuk dapat mengikuti pembelajaran mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, cukupkanlah dana yang dibutuhkan dalam pendidikan anak-anak kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa juga untuk Batalion Polisi Militer Angkatan Darat di Lempoma Jonggol. Tuhan memberkati supaya batalion ini terus eksis dan semakin baik ke depan. Tuhan memberkati komandan, wakil komandan, dan semua personel yang ada. Dan terkhusus untuk personel yang Kristen, kiranya Tuhan menolong mereka untuk terus menjadi prajurit teladan dalam tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami serahkan semua kerinduan dan harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memberikan yang terbaik untuk jawaban doa kami ini. Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 14 berbunyi demikian: Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kita untuk Tuhan, yang bisa kita kumpulkan di rumah dan kita bawa ke gereja ketika kita akan kebaktian di rumah Tuhan. Kita naikkan pujian untuk Tuhan, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menganugerahkan kami kesehatan yang baik. Engkau memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami, sehingga semuanya bisa berhasil dengan baik. Engkau memberkati keluarga kami pribadi lepas pribadi, bahkan Engkau memberkati seluruh anak-anak kami. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan sebagai ucapan syukur kami, pada saat ini Tuhan, kami memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami menyadari betul Tuhan bahwa apa yang kami beri ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Namun dengan penuh kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami Bapa, sucikan, kuduskan supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan melaluinya kerajaan-Mu semakin disebarluaskan melalui gereja-Mu Pok Immanuel yang Pomat. Berkati kami lebih lagi, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan bukan hanya sekedar memberikan materi, tetapi kami rindu Tuhan, hidup kami dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang indah di tangan-Mu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa persembahan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur kita telah beribadah kepada Tuhan. Mari kita akhiri kebaktian kita. Taatilah firman Tuhan dan hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus senantiasa. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian. Kita harus membawa berita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memberkati kami sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan yang senantiasa memberkati kami dalam kehidupan kami. Dan kami mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan yang memimpin kami dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.